Ibu. Nama saya Yeni Nur Aini, bisa dipanggil Yeni. Dan saya Hawa Tiara, bisa dipanggil Hawa. Halo semuanya, salam kenal ya. Salam kenal, Ibu. Nah, kalian tahu nggak sih kita mau bawain materi apa? Tahu nggak? Nah, itu akan dijelaskan oleh Ibu Yeni. Jadi kita akan membawakan materi tentang akhlak dengan metode cerita yang bertema sepatu baru dengan hati yang riang. Jadi kita bisa dengan hati yang disimak ya. Nanti kita akan mengadakan diskusi yang singkat. Oke, kita mulai ya. Dengerin, oke? Oke. Sore itu di Kampung Damai, matahari mulai turun perlahan ke ufuk barat, menyebarkan cahaya keemasan yang lembut. Di rumah kecil dekat kebun pisang, seorang anak perempuan bernama Nadira sedang mengenakan baju muslim dan mengikat tali sepatunya yang baru. Sepatu itu berwarna putih bersih mengkilap, hadiah dari ayah yang baru saja pulang dari kota. Ia sangat menyukai sepatu itu. Aku mau ke masjid dulu, Bu. Sholat maghrib. Hati-hati ya nak, dan ingat sepatu boleh baru, tapi jangan sampai sombong. Yang penting sepatunya, yang penting hatinya, bukan sepatunya. Iya, Bu. Langit mulai membiru gelap ketika Nadira sampai di masjid. Ia bertemu sahabatnya, Lala, yang juga sedang berjalan cepat menuju masjid. Wah, sepatumu bagus banget, Dir. Baru ya? Iya nih, baru dibeliin ayah. Wah, Masya Allah, semoga berkah ya. Yaudah, yuk udah mau azan. Ayah? Sampainya di halaman masjid, Nadira melepaskan sepatunya dengan hati-hati dan menyimpannya di rak bagian atas paling pinggir. Dia menepuk-nepuk rok seragamnya, lalu masuk ke dalam bersama Lala untuk mengambil wudhu. Saat ajan maghrib pun berkumandang, udara mulai sejuk dan jemaah putri berdatangan satu persatu. Nadira dan Lala berdiri dalam saf pertama tepat di belakang ibu-ibu. Sholat berlangsung dengan tenang. Nadira merasa damai, doanya panjang, berharap semoga ia terjadi anak yang baik dan tidak mudah marah. Namun siapa sangka, tak lama setelah itu doanya akan langsung Setelah sholat selesai dan memiliki bacaan bersama, Nadira dan Lala berjalan keluar masjid. Suasana sejuk, langit mulai gelap, lampu masjid menyala lampu. Namun langkah Nadira terhenti. Rak sepatu bagian atas yang tadi ia gunakan kosong. Sepatuku, gak ada. Ia celingukan memeriksa rak bawah, samping kanan, kiri, bahkan di pojok tempat sendal berserakan. Tapi sepatu putihnya hilang tanpa jejak. Siapa sih yang tega ngambil sepatuku? Beberapa jemaah perempuan menoleh, Lala menarik tangan dari kepala. Dir, sabar dulu, mungkin tertukar sepatumu. Enggak lah, pasti ada yang ngambil. Aku tadi taruh di atas. Pasti dicuri. Orang-orang sekarang makin gak punya akhlak. Lala terdiam. Dia tahu Nadira sedang benar-benar marah dan kecewa. Tapi ia juga tahu marah dari banyak orang bukan cara baik. Dari dalam masjid keluar Bu Winda, guru mengaji Nadira dan Lala. Ia menyapa dengan senyum hangat. Nadira, Lala, ada apa di Ibu? Itu Bu, tadi aku taruh sepatuku di rak paling atas. Tapi sekarang pas aku keluar, sepatuku udah gak ada. Ini pasti dicuri. Benar-benar gak punya akhlak, mencuri di masjid. Sabar ya, mungkin memang hilang, mungkin juga tertukar. Jangan asal menuduh. Mari kita cari bersama. Dengan bantuan beberapa anak, mereka mencari di sekitar masjid. Di dekat pintu belakang muncul seorang anak kecil berlari membawa sepatu putih. Nadira, ini sepatu kakak ya? Kakakku buru-buru pulang tadi, dia salah ambil. Maaf ya, kakak tadi sempat marah-marah dan menuduh sampaikan juga salam maafku ke kakakmu ya. Nadira terdiam, matanya membelalak, sepatu itu benar-benar miliknya. Bu Winda menerima sepatu itu, menyerahkannya ke Nadira, lalu berkata, Alhamdulillah udah ketemu, mereka bukan dicuri. Maaf ya, tadi kakak sempat marah-marah dan menuduh sampaikan juga salam maafku ke kakakmu ya. Sejak hari itu, Nadira mulai berubah. Dia masih ceria, tapi lebih bijak saat menghadapi masalah. Dia belajar mengendalikan ucapan dan hati ketika dia marah. Suatu malam sebelum mengaji, dalam bahasa perkenalannya, tetapi dia hanya berkata, Mungkin aku bisa lebih
besok. Wah, kamu beda banget sekarang, Bir. Aku ingat waktu aku marah-marah karena sepatu, aku malu sekali, tapi aku juga bersyukur karena sejak itu aku belajar makna sabar yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, Nadira dipercayai menjadi ketua kelompok tilawah di sekolah. Ia sering diminta membacakan kisah akhlak setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Dalam suatu kesempatan, ia berkata di depan kelas, Kita bisa menghafal banyak doa, rajin ke masjid, tapi kalau kita tidak menjaga lisan dan prasangka, semua itu bisa rusak. Saat sepatuku hilang di masjid, aku marah dan menuduh orang, tapi ternyata hanya tertukar. Waktu itu aku merasa seperti anak kecil yang belum belajar apa-apa, tapi sekarang aku ingin jadi anak yang bisa menahan marah dan tetap berprasangka baik. Teman-teman terdiam mendengarkan, beberapa guru mengaku sambil tersenyum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dihadapkan pada banyak ujian, besar maupun kecil. Bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, merasa kecewa, atau menemui hal yang tidak sesuai harapan. Namun yang membedakan orang beragam mulia dan tidak adalah bagaimana ia bersikap ketika berada dalam ujian tersebut. Menjaga lisan dari kata-kata buruk, menahan marah, tidak menuduh sebelum jelas, dan berani meminta maaf adalah saat salah adalah cermin dari hati yang bersih dan amat yang mulia. sepatu yang hilang bisa ditemukan kembali, tapi luka dari ucapan dan sikap yang buruk bisa menetap lama dalam hati orang lain. Maka, marilah kita tumbuhkan akhlak yang sadar dan penuh prasangka dalam setiap keadaan. Alhamdulillah ceritanya sudah selesai. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari cerita tadi? Coba ibu minta satu orang aja, nggak perlu panjang-panjang kok. Ya, dengerin gak nih? Dengerin ya, ayo. Coba ada yang bisa nggak? Yang singkat aja. Kalau nggak ada kita tunjuk ya. Ayo. Ini Bu, yang aku bisa ambil tuh tadi ketika kita punya sepatu baru, kita tuh nggak boleh sombong, kayak nggak boleh pamer juga, nggak boleh kayak apa sih dikasih tahu ini loh sepatunya baru gitu. Iya, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu dong buat Alfi. Oke, karena ceritanya udah selesai, kita mulai diskusi singkatnya ya. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian kalau sepatu baru kalian hilang di masjid seperti sepatu Nadira? Amin. Terus apa yang kalian lakuin? Hari. Selanjutnya, apakah sepatu Nadira benar-benar dicuri? Tidak. Tidak. Kenapa sepatunya tadi? Betul. Nah, kenapa sih penting banget untuk tidak menuduh orang lain? Kenapa? Kenapa? Siapa yang bisa jelaskan? Biar kita nggak suzon. Biar saya suzon. Betul. Ada lagi? Coba suaranya kencang kalau bisa jawab. Biar nggak berantem. Biar nggak berantem. Jadi apa yang dilakukan Nadira setelah tahu ia salah menuduh? Apa? Minta maaf. Maaf. Menurut kalian, apakah meminta maaf itu mudah atau sulit? Kenapa tergantung? Memaafkan selalu. Kenapa tergantung ya? Ya karena kalau kesalahan yang besar udah mau maafin. Kenapa nggak mau maafin? Maafin. Ya karena cewek nggak pernah salah. Oke, dari cerita Nadira kita belajar bahwa saat sedang marah kita harus tetap menjaga kata-kata dan
kalian